Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Lukas 13 ayat 23-24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan,
Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berjalan bersama Tuhan di dalam masa sekarang ini, kita menghadapi tantangan yang besar. Tantangan di mana kita harus tetap bisa fokus kepada sesuatu yang ilahi dan batiniah di tengah-tengah akan tuntutan sesuatu yang lahiriah dan kebutuhan duniawi. Di tengah dunia yang menawarkan akan begitu banyak hal yang menyenangkan secara daging, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia roh yang memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh yang terus-menerus diperbaharui dan mengalami akan perubahan kehidupan. Perubahan yang terjadi di dalam manusia roh kita dan jiwa kita, pikiran kita, akan membawa kita semakin menyadari sesuatu yang ilahi, sesuatu yang rohani, sesuatu yang tidak kelihatan lebih berpengaruh daripada yang lahiriah dan sementara. Berjalan bersama Tuhan adalah berjalan dalam iman. Berjalan bersama Tuhan adalah mengatur prioritas yang benar untuk kita jalani. Mana yang terbaik yang memberikan dampak secara rohani dan secara kekal. Kita harus bisa memilih prioritas mana yang terbaik buat hidup kita sendiri. Dan kalau kita tidak melatih diri kita untuk terus-menerus menyaring yang baik di tengah-tengah yang buruk yang datang kepada kita, maka kita bisa jadi menerima atau menelan mentah-mentah semua yang kita terima. Semestinya kita belajar hari demi hari, memegang prioritas utama, melatih diri menyaring hanya sesuatu yang ilahi dan rohani yang menjadi hal utama dalam hidup kita. Dan di tengah-tengah kita melakukan akan pelayanan kewajiban lahiriah, kita tetap tidak kehilangan sesuatu yang rohani dan ilahi. Karena kita bisa jadi terjebak pada satu rutinitas pelayanan, kita bisa terjebak pada pola pelayanan gerejani yang tanpa sadar menjauhkan kita dari Tuhan. Tidak ada lagi yang namanya kasih mula-mula. Segala sesuatu dilakukan bagian dari tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan karena memegang akan satu jabatan tertentu. Tetapi kemudian tanpa sadar, karena kita tidak memprioritaskan yang ilahi dan yang rohani, kita tidak membiasakan diri untuk menyaring yang ilahi di antara semua yang kita terima, maka tanpa sadar kita ini dibawa kepada rutinitas yang mematikan manusia roh kita. Mari kita tetap menjagai prioritas kita, membangun hubungan pribadi dengan Dia, Tuhan yang utama, dan kita bukan hanya mengajukan agenda kita untuk Tuhan turut campur tangan, tetapi kita lebih pada membiasakan menanyakan agenda Tuhan dan kemudian kita ambil bagian di dalamnya. Maka kalau kita terbiasa dengan menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, meletakkan sesuatu yang rohani dan ilahi pada urutan yang pertama, maka hidup berjalan bersama Tuhan jadi begitu nyaman, begitu menyenangkan, dan begitu nyata. Lukas pasal yang ke-10 ayat 39 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli
bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Kita berhenti dulu pada peristiwa ini. Di zaman ketika Tuhan Yesus sedang melakukan pelayanannya, mujizatnya, menerima Tuhan Yesus dan murid-muridnya di dalam rumahnya adalah suatu kehormatan. Satu kesempatan yang sungguh-sungguh langka dan diharapkan oleh begitu banyak orang. Dan pada waktu itu, Marta menerima Tuhan Yesus dan murid-muridnya di dalam rumahnya. Maka adalah suatu hal yang normal dan wajar kalau Marta ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Maka dia berusaha untuk memberikan yang terbaik. Mungkin menyediakan makanan, menyediakan akan minuman yang mestinya dilakukan oleh seorang tuan rumah. Dan Marta ini mempunyai saudara yang bernama Maria, dan Maria melakukan apa? Ketika Tuhan Yesus datang dengan murid-muridnya dan Tuhan Yesus sedang mengajar, menyampaikan sesuatu dari dalam hatinya, maka Maria ikut-ikutan dengan murid-murid Tuhan Yesus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Di dalam pikiran Maria, kedatangan Tuhan Yesus jangan sampai dilewatkan. Yang ilahi, sesuatu yang paling utama harus dia terima dari Tuhan Yesus. Mungkin buat Maria melayani Tuhan Yesus, memberikan minuman dan makanan dan apa yang dibutuhkan, itu bisa dilakukan dengan sesuatu yang sederhana. Tetapi masalah duduk mendengarkan pengajarannya itu adalah jauh lebih utama. Dan yang menarik adalah ketika Marta menyela akan pengajaran Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Mungkin Marta sudah tahu tentang Maria, bahwa Maria mencari sesuatu yang rohani dan ilahi. Dan kalau Marta meminta Maria untuk membantu dia, maka mungkin Maria akan mengatakan, "Marta, nanti aja masalah makan dan minum kita akan layani dengan selayaknya. Tetapi sekarang Tuhan sedang mengajar, dan baiklah kita duduk saja untuk mendengarkan." Marta tahu bahwa Maria lebih menghargai akan sesuatu yang ilahi dan rohani, sehingga kalau dia ngomong kepada Maria, maka Maria tidak akan menggubris teguran Marta. Dia akan tetap memilih duduk mendengarkan sesuatu yang ilahi dari hati Tuhan Yesus. Sehingga Marta meminta Tuhan Yesus untuk menegur Maria. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Lukas 10 ayat yang ke-41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Tuhan Yesus lebih tahu apa yang dikerjakan Marta. Tuhan Yesus juga tidak keberatan dengan keinginan Marta untuk melayani dia. Tetapi kalau kemudian keinginannya untuk melayani Tuhan menggeser yang utama, yaitu pengajaran dari hati ke hati yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, maka Marta kehilangan momentum yang begitu penting dalam hidupnya. Tuhan Yesus melihat bahwa Marta khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Mungkin Marta ingin memberi yang terbaik secara material kepada Tuhan Yesus, tetapi kemudian malah membuat Marta ini menyisihkan yang utama. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Di mata Tuhan Yesus, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yaitu menerima pengajaran Tuhan Yesus, menerima akan rahasia ilahi, dan menerima akan hati Tuhan. Maria menerima apa yang ilahi yang tidak akan diambil daripadanya. Marta tidak melakukan dosa. Marta hanya salah menaruh prioritas pada saat itu.
Marta memandang bahwa segala sesuatu itu perlu dan diperlukan, tetapi Maria mengambil hanya satu yang perlu. Maria sudah menetapkan prioritas, yaitu perkataan Tuhan Yesus untuk kehidupannya. Saudaraku, mari kenali Tuhan lebih dalam lagi. Mari kenali hatinya, mari kenali apa yang paling baik dalam hidup kita daripadanya. Kita harus bisa memilih prioritas mana yang terbaik, yang memberikan dampak secara rohani dan secara kekal. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.